Bu. Baik, yang kami mohon maaf untuk mic-nya Bapak Ibu kami mute semua. Mic-nya Bapak Ibu kami mute semua. Mohon izinnya juga kami akan merekam video conference kita ini. Mohon maaf juga karena keterlambatan ini, Bapak Ibu. Lalu untuk panduan segera saya kirim sebentar Bapak Ibu. Saya kirim linknya, nggih. Dan saya kirim linknya. Sudah ada di YouTube saya, Bapak Ibu. Baik, untuk yang pertama nanti akan ada pengarahan dari pihak dinas, dalam hal ini oleh Pak Muhrofi. Monggo, Pak Muhrofi. Apakah Pak Muhrofi? Oke, ternyata Pak Muhrofi belum bisa bergabung di sini. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Itu baik Bapak Ibu, itu sudah ada link chat di chatnya kita semua, meeting chat. Itu yang pertama ketika Bapak Ibu mendapatkan akun PPDB, apa yang harus dilakukan? Itu link yang pertama ketika Bapak Ibu mendapatkan akun PPDB. Link yang berikutnya ini terkait pengelolaan PPDB yang nanti ada di sekolahnya Bapak Ibu. Pengelolaan PPDB yang nanti ada di sekolahnya Bapak Ibu. Ini link yang kedua. Link yang ketiga adalah kaitannya dengan pendaftaran PPDB oleh siswa atau orang tua. Nanti baik juga kalau Bapak Ibu bisa membantu, karena bantuan dari Bapak Ibu membuat banyak hal itu akan beres Bapak Ibu. Jadi yang namanya operator itu HNGBI semuanya juga bisa. Nah, jadi itu kami sudah kirimkan ada tiga
video yang dari YouTube, itu Bapak Ibu bisa ikuti panduan dari situ bisa. Terus nanti saya kirimkan juga ke grup nggih Bapak Ibu. Saya kirimkan ke grup juga. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana caranya ketika operator SD dan video conference menerima Ini untuk video yang kedua kaitannya dengan manajemen akunnya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ini video yang ketiga kaitannya untuk pendaftaran dari Bapak Ibu. Pendaftaran yang milik Bapak Ibu. Di grup itu juga ada nggih Bapak Ibu. Jadi ada 3 video. Nah, mohon Bapak Ibu lihat 3 video ini dulu. Mohon Bapak Ibu lihat 3 video ini dulu. Terus setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi dan paparan. Jadi kita akan lanjutkan dengan diskusi dan paparan. Mohon bantuan yang Bapak Ibu tanyakan ke kami kaitannya dengan teknis saja, kaitannya dengan kebijakan, nanti langsung ke Korwas atau langsung ke dinas yang menanganinya. Jadi sekali lagi dari 3 link YouTube itu tadi, mohon dilihat dulu, nanti kita akan mulai paparan, mulai diskusi. Nah, pertanyaannya dari Bapak Ibu mohon hanya berkisar kaitannya dengan teknis. Gitu ya Bapak Ibu, silahkan dilihat dulu. Oh, Bu. Iya.
webnya adalah ppdb.magelangkap.go.id. Ini adalah panduan bagi siswa atau orang tua yang akan mendaftar PPDB online. Bisa juga ini yang membantu adalah operator TK. Baik Bapak Ibu, ini video sudah, lalu Bapak Ibu yang masih kerja, kita lebih banyak ke diskusi. Kita sekarang lebih banyak ke diskusi. Nanti Bapak Ibu yang masih bingung bisa share screen, kita sama-sama bantu di sini Bapak Ibu. Oke, monggo kalau ada yang mau bertanya atau masih ada yang perlu dijelaskan, nanti kami jelaskan. Monggo Bapak Ibu. Ingat protokol kesehatan Bapak Ibu, jadi bagi orang tua wali. Monggo yang menemukan kesulitan di sistemnya Bapak Ibu, Bapak Ibu, setelah melihat video paparan kami tadi, itu bisa share screen biar kita cari solusinya bersama. Monggo Bapak Ibu. Ada yang bertanya kaitannya dengan akun, monggo disampaikan. Itu gimana? Akun yang bagaimana gitu? Bu Susilo Dwi Setiawan. Bapak berarti, mohon maaf Pak. Susilo Dwi Setiawan. Monggo Pak. Untuk akun yang bagaimana? Untuk akun sekolah begini, akun sekolah itu formatnya adalah NPS-nya dari MI, yang dari MI juga sama Bapak Ibu, yang dari MI akun sekolahnya juga sama, itu NPSN-nya sekolah Bapak Ibu. Jadi contoh niki. Untuk akun sekolah, itu NPSN-nya Bapak Ibu, ini sudah ada di chat ya Bapak Ibu. Untuk akun sekolah, itu NPSN-nya Bapak Ibu, contohnya 208080XX@ppdb.go.id. Nah, XX ini diisi dengan NPSN-nya Bapak Ibu, NPSN sekolahnya Bapak Ibu. Password-nya juga sama Bapak Ibu, Maka kenapa saya meminta Bapak Ibu ketika pertama kali masuk, setelah itu harus ganti password-nya, karena user dan password itu sama. Maka Bapak Ibu ketika pertama kali masuk, itu jenengan harus ganti password-nya. Monggo, ada lagi. Sama. Nanti siswanya MI otomatis juga sudah masuk di situ.
mohon bantuannya, terutama untuk yang MI, bantuan yang sangat kami harapkan adalah untuk data koordinat itu sama sekali belum ada. Maka tadi kami sudah menyampaikan bagaimana cara mengisi data koordinat. Data koordinat, cara mengisinya itu sudah ada. Gitu nggih, Pak, Bu. Monggo, kalau masih ada pertanyaan, monggo. Tanya Mas Pram dari Tempura. Nggih, silakan. Untuk siswa TK yang NISN-nya belum keluar, berarti nanti atau bagaimana? Untuk kondisi saat ini semua NISN baik TK, SD, SMP itu sudah keluar semua. Kalau jenengan mau ceknya di sini. Saya share screen nggih. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau cek NISN, jenengan masuknya di pd.data.kemdikbud.go.id. Kelihatan ya Bapak Ibu? Ya. Lalu kita masuk, user dan name-nya kita masukkan. Lalu kita bisa melihat tingkat akhir yang dari mana? Kalau TK itu kan masih dari Kemdikbud. Kita klik Kemdikbud. Lalu ini tampil lagi nggih. Kita klik Kemdikbud. Lalu Mas, misal Tempuran ya? Kecamatan Tempuran. Oh ini masih SD, sorry. Tak ganti ke TK. Tingkat akhir TK Tempuran. Kondisinya ini, NISN sudah ada semua, belum NISN itu 0. Berarti itu tandanya NISN sudah muncul semua Bapak Ibu. Nanti konfirmasinya adalah ke operator TK-nya. Itu pasti sudah ada NISN semua. Kalau enggak ya 1, 2 nanti kami masih bisa bantu. Gimana? Kebetulan operatornya TK juga saya nanti. Oh iya, berarti jenengan kan bisa checking di situ nih. Nah, itu ya, bisa cek di situ NISN itu sudah muncul semua. Kita sudah masuk semua. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Ya, matur suwun Mas Ram. Oke, sami-sami. Monggo. Assalamualaikum Pak Pram. Waalaikumsalam Ibu. Saya dari Sokorini 1 Muntila. Ya, silakan Ibu. Mau tanya kalau dari RA itu akunnya bagaimana nggih? Yang dari RA ya? Iya. Ya. Jadi ada siswa dari RA. Mau masuk ke SD ya? Nggih, mau masuk ke SD. Nggih. Untuk dari RA, nanti dia harus membuat akun dulu karena yang sudah masuk itu data, kalau yang sudah masuk di kami ya, data dari kelompok bermain, MI, PKBM, SD, SLB, SMP, SPS, TK, dan TPA. Kalau yang di bawah Kemenat, datanya otomatis dia harus membuat. Nah, kita demokan saja nggih. Untuk cara membuatnya ya, jadi kita masuk ke sistem. Ini kita buka ppdb.magelangkap.go.id. Nah, setelah itu, ini untuk informasi di depan mohon diabaikan dulu Bapak Ibu, masih ada beberapa harus penyesuaian. Kita klik close, daftar di sini. Lalu untuk yang dari RA, kalau MI di Kabupaten Magelang itu kita bisa tarik. Tetapi kalau yang dari RA tidak bisa tarik. Kita bisanya registrasi, kita klik dari sini, klik. Nah, lalu pilih kabupaten kota, misal Magelang. Jenjangnya dari RA. Daftar sekolahnya dari mana Bu? Dari RA atau BA mana Bu? Sokorini 3.
Sokol RA, Muslimat NU. Ya. Terus ini datanya, pengisian asal sekolahnya. Lalu kita tinggal mengisi, Bu, ini NIK, NISN. Kalau yang nggak ada ya diabaikan. NIK jelas ada, jadi yang merah gini itu wajib ada isinya. Begitu ya, Bu? Nah, nanti ketika sudah registrasi siswa, jenengan tinggal masuk di akunnya jenengan untuk cek yang tadi sudah diregistrasikan, jenengan bisa cari berdasarkan NISN, berdasarkan nama, itu otomatis user dan passwordnya sudah muncul. Begitu, Ibu? Ceknya lewat. Nanti jenengan masuk ke akun sekolahnya jenengan. Oh ya. Ye, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mas. Silahkan Ibu, monggo dari mana? Oke. Iya. Oke. Oke. Baik, Ibu, saya jawab ya. Jadi, sistem yang kita gunakan ini itu juga sama dengan sistem kementerian. Nah, tinggal masalah prioritasnya ketika data PPDB kita ini, kita perubahan data semua ada di B. Setelah itu akan kita masukkan ke data Dapodik. Nah, data Dapodik dan turunannya, verbal segala macam, nanti akan ikut hasil dari data PPDB ini. Kenapa? Karena di data PPDB ini Bapak Ibu sudah melakukan banyak perubahan. Contohnya perubahan koordinat, itu Bapak Ibu sudah merubah. Terus Bapak Ibu merubah data-data yang lain, itu juga dirubah. Maka nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, data yang di sini otomatis juga data Dapodik dan turunan. Begitu Ibu, monggo yang lain. Saya Pak. Oke, silakan Ibu. Mau tanya untuk yang terkait pendaftaran ke SMP, untuk yang jalur afirmasi, itu kan ada yang penerima PIP tapi tidak punya kartu. Itu gimana? Oh ya. Baik, bagi peserta jalur afirmasi, penerima PIP tapi kok belum muncul kartunya, nanti Bapak Ibu bisa diganti dengan bukti pas pencairannya. Kan ada surat yang dari sekolah, bukti pencairan atau SK PIP-nya itu juga silahkan. Begitu Ibu? Iya, surat keterangan itu nggih? Iya, surat keterangan itu bisa. Karena dengan surat keterangan itu kan bisa mencairkan di bank. Yang penting suratnya memang itu ketika untuk di bank dicairkan itu bisa gitu. Nggih, oh iya. Berarti itu nanti yang di-scan itu nggih? Iya, Ibu. Nggih. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Monggo ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Untuk yang jalur rapot gimana, Mas? Jalur rapot, oh nggih, untuk prestasi nggih Bapak. Baik, untuk jalur prestasi kita langsung demo saja nggih. Saya siapkan data sebentar Bapak.
Bentar, saya share screen Bapak Ibu. Nah, untuk jalur yang rapot, contoh ya, jalur prestasi maksudnya. Jalur prestasi ini adalah tampilan loginnya siswa menggunakan user dan passwordnya itu Bapak Ibu. Menggunakan user dan passwordnya itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang di panitia PPDB di sekolah itu sudah membantu siswa kaitannya dengan ngisi desa, itu baik sekali. Kenapa? Karena biasanya kalau Bapak Ibu yang mengisi itu nggak salah. Kalau siswa itu kadang masih salah. Nah, nanti akan berefek pada urutannya. Nah, nomor kontak ini mandatori atau wajib Bapak Ibu. Jadi nomor kontak ini tiap kali daftar itu harus ada nomor kontaknya. Terus, nah ini yang koordinat yang bisa ngubah kan di panitia di sekolah asal tadi. Kalau siswa kan nggak bisa. Maka Bapak Ibu, memang kami sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu untuk validasi data siswa SD maupun MI yang mau melanjut ke SMP. Hanya kaitannya dengan koordinat. Karena di SDB-nya menggunakan metodenya gitu kan. Terus kalau sudah nggak ada perubahan yang lain nih, kita simpan perubahan. Lalu baru ke pendaftaran PPDB. Nah, pendaftaran PPDB ini Bapak Ibu, jika siswa mau menggunakan jalur prestasi, maka klik di sini Bapak Ibu. Klik untuk mendaftar jalur prestasi. Nah, kalau jalur prestasi, nah ini contohnya. Ini kalau pakai jalur zonasi nggak kemana-mana Bapak Ibu. Lokasi rumahnya ada di sebelahnya Afrika. Ini kok yo pas dapat contoh dia di tengah laut di dekat Afrika lagi gitu kan. Mohon maaf ini bukan bermaksud untuk mempermalukan, tapi ini kondisi real ya. Ini kalau pakai jalur zonasi nggak kemana-mana Bapak Ibu, tidak ada sekolah di sini. Tidak ada sekolah di sini, tapi karena pakai jalur prestasi jadi bisa. Kenapa? Karena semua sekolah itu muncul. Ini Bapak Ibu jaraknya jadi nggak masuk akal. Jaraknya 12.233 itu paling dekat ke SMP Negeri 2 Kajoran. Nah, jadi ini kenapa kok kami minta bantuan Bapak Ibu dengan sangat pertama memperbaiki dan verifikasi data koordinat siswa. Kenapa? Kalau data ini keliru, yang pertama diprotes pasti operator SD. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, langkah pertama untuk operator Dapodik SD dan MI itu ya memperbaiki koordinat. Kalau Bapak Ibu lepas tangan, nanti yang ngeroyok orang tua dari muridnya Bapak Ibu semua. Ini gimana Mas, kok rumah saya ada di tengah laut, ya nanti saya nggak sekolah kemana-mana. Nah ini contoh ya. Kelas 1 nih. Nah, Bapak Ibu untuk data yang dimasukkan langsung nilai rata rapotnya. Rata rapotnya itu maksudnya misal rata 5 semester itu 87,75. Ini nilai rata rapotnya. Lalu jika Bapak Ibu di sini dia punya disesuaikan mana piagam yang pas dengan anak tersebut. Mana piagam yang pas dengan anak tersebut. Lalu bagaimana kalau tidak ada piagam? Dipilih tidak ada prestasi. Ini, lalu jenis pilihannya adalah pilihan pertama, negeri swasta, pilih sekolah. Lalu, apakah boleh siswa yang sudah pakai jalur ini, terus pindah jalur ke zonasi? Boleh Bapak Ibu kita klik, tapi nanti ini enggak kemana-mana ini.
Wah, ini lokasi, tapi yo ini paling dekat ke Satap Kaliangkrek. Ini kalau pakai jalur zonasi percuma, nggak mungkin diterima. Nih, pilih sekolah. Lalu yang ketiga, kalau mau daftar swasta juga boleh. Swasta, nanti akan muncul swasta terdekat Muhammadiyah Kaliap. Nih, pilihannya, pilih sekolah. Kalau sudah Bapak Ibu, siswa masih bisa mengubah pilihan atau hapus pendaftaran. Nggak jadi daftar lah di Negeri 2 Kajoran itu bisa. Ubah pilihan juga bisa. Kalau sudah mantep, ini kalau sudah mantep ya, kita cetak bukti dulu. Klik cetak bukti, maka akan muncul, nanti akan muncul bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftaran modelnya seperti ini Bapak Ibu. Nih. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau gampang di print screen saja, screenshot gitu kan, terus disimpan menjadi gambar. Itu ya. Jadi bukti pendaftaran, setelah daftar bukti pendaftaran diklik dulu. Apakah perlu dicetak? Tidak perlu dicetak Bapak Ibu. Ini nggak perlu dicetak. Ini kalau ngupload itu berarti secara sadar memang dia sudah daftar. Ini abaikan saja kalau belum ada tanda tangannya. Ini sudah nyetak. Lalu langkah berikutnya adalah kita upload unggah dokumen. Nah, bukti pendaftaran online yang tadi, gambar yang Bu, kita coba cari. Saya punya gambar nggak ya? Oh, ini aja deh. Ini contohnya. Mohon maaf, belum sesuai nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini untuk bukti pendaftaran online yang dimaksud adalah ini. Jelas ya? Bukti pendaftaran online itu ini. Lalu untuk surat keterangan lulus, ini adalah surat yang ada nilainya 5 semester 3 mapel itu Bapak Ibu. 5 semester 3 mapel itu surat keterangan lulus. Lalu untuk foto siswa, ini foto siswa yang baru, ini nggak harus pas foto 3x4, foto terserah itu boleh. Ini misal tak isi foto anak saya boleh gitu kan. Baru posisi gini juga silahkan, tapi kalau pas sendiri Bapak Ibu. Surat akte kelahiran atau surat keterangan lahir ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau ternyata anak itu nggak punya surat keterangan lahir atau surat kelahiran? Tadi ada nanti setelah ini akan saya bahas. Kalau anak nggak punya ini, digantinya dengan apa? Surat pernyataan akan melengkapi berkas. Nah, kartu keluarga atau surat keterangan tinggal ini jelas. Lalu nilai rata rapot ini berarti sama dengan kelulusan yang atas tadi Bapak Ibu. Sama dengan yang ini. Ijazah atau surat keterangan lulus ini disamakan. Lalu tadi prestasi akademiknya dia milih 0. Nggak ada gitu kan. Nggak ada. Yang di-upload yang apa? Sama dengan nilai rata-rata rapot ini. Kalau nggak punya piagam. Ukurannya berapa Bapak Ibu? Ukuran dokumen ini maksimal 2 mega ya. Ini kemarin sudah di awal kami hanya mampu 200 kilo. Tetapi kalau Bapak Ibu terlalu banyak resize nanti kasihan di Bapak Ibu. Nah, kami kemarin simulasi kalau foto itu masih di bawah 2 mega. Kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan HP terkini itu ukurannya luar biasa. Ini unggah dokumen nih. Kalau sudah, ini yang tadi, ini akan muncul data-datanya Bapak Ibu. Ngunggah sekali tapi semuanya muncul. Nah, ini tadi yang kami sampaikan ketika ternyata siswa tidak punya akte kelahiran atau surat keterangan lahir, maka dia mencetak surat ini, surat pernyataan kesanggupan yang pernyataan kesanggupan. Ini dicetak, ini akan menjadi pengganti surat keterangan lahir atau surat akte kelahiran. Ini nggak perlu tanda tangan, ini nggak apa-apa Bapak Ibu, karena ini sudah keluar dari sistem. Kami anggap ini bisa untuk menagih yang daftar itu tadi. Itu terus setelah itu nanti tinggal kalau sudah diverifikasi dari pihak sekolah nanti akan muncul verifikasi centang gitu Bapak Ibu.
Nanti kalau ada yang disilang, berarti itu masih salah. Nah, maka jenengan harus upload lagi, unggah lagi mana yang minta diperbaiki. Begitu. Monggo ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Jadi penekanan kami sekali lagi, langkah pertama untuk operator SD dan MI ketika menerima akun adalah verifikasi data siswanya yang mau masuk ke SMP. Kenapa? Karena mau masuk ke SMP murni menggunakan jarak koordinat. Jarak koordinat itu kalau Bapak Ibu salah nitiknya, yang menjadi taruhan adalah nasibnya siswa-siswi Bapak Ibu semua. Kenapa? Di tengah laut nggak bisa daftar kemana-mana. Daftarnya bisa, tapi pasti kalah proses seleksinya. Ngaten nggih Bapak Ibu? Silahkan yang lain. Mohon maaf Pak Pram. Oh monggo Ibu. Ya, kalau itu yang di lingkup desa nggak apa-apa toh, nggak harus pas rumahnya. Kalau masih selisih 5-10 meter nggak apa-apa Bu. Yang benar-benar tepat itu kalau siswa Bapak Ibu itu peringkatnya hampir terlempar gitu. Nggak apa-apa Ibu. Mau masih di lingkungannya itu selisih 50-100 biasanya nggak masalah. Oh nggih. Segitu. Nggih, matur suwun. Nggih. Yang pasti jangan di tengah laut atau di tengah hutan atau di atas gunung gitu. Itu nanti nggak kemana-mana Bapak Ibu, nggak bisa keterima di mana-mana. Monggo Bapak Ibu. Maaf Pak Pram mau tanya. Oh silahkan Ibu. Nggih. Tadi saya mencoba membuka satu anak. Itu kan dia yang bersangkutan kakaknya ada di Salaman. Tetapi dia kan domisili di Tempuran. Di Dapodik saya isi domisili di Tempuran. Tetapi di sistem PPDB NIK-nya itu terdeteksi dia ada di Salaman. Jadi koordinatnya saya harus masukkan yang mana, terus buktinya apa? Koordinatnya nanti sesuai bukti domisili itu saja. Yang sekarang dia sudah ada di Tempuran. Kalau jenengan dari pihak sekolah mau upload, mau perbaikan data, itu kan tidak perlu bukti apapun. Karena kami percaya karena itu adalah muridnya jenengan semua. Muridnya jenengan kan pasti akan diberikan yang terbaik oleh SD atau MI. Nah, terus nanti yang terjadi proses verifikasi adalah di SMP-nya. Nah, di SMP-nya baru diupload yang surat keterangan domisili itu. Nanti yang SMP kan mencocokkannya dengan apa? Oh ini loh surat keterangan domisilinya sekarang di Tempuran. Koordinatnya benar nggak? Benar. Oh ya, udah selesai. Begitu Bu. Terima kasih. Ya, monggo ada yang lain? Tadi yang diupload yang domisili ya Pak? Bukan iya, karena dia akan menggunakan posisi sekarang domisilinya di Tempuran, walaupun kakaknya di Salaman. Nah, jadi ya, karena dia akan sekolah di Tempuran 1 atau Tempuran 2, Tempuran 3, kalau masih menggunakan koordinat yang Salaman kan nanti tidak diterima. Jadi biar bisa diterima, karena dia memang secara persyaratan sudah tinggal di Tempuran lebih dari setahun, ya maka dia juga berhak untuk mendaftar di Tempuran menggunakan jalur zonasi. Begitu Ibu. Monggo ada lagi yang lain Bapak Ibu. Pak, untuk nilainya itu yang diupload hanya yang SKNR. Kalau SKIS itu enggak. Iya Ibu. Jadi yang diupload adalah nilai 3 mapel 5 semester. 3 mapel 5 semester. Itu saja. Itu untuk mempermudah Bapak Ibu semua. Kalau kami meminta surat keterangan lulusnya itu Bapak Ibu yang untuk pengumuman, yang semua mapel, Bapak Ibu malah nyekeni dokumen terlalu banyak. Ini pokoknya bagaimana surat itu juga dianggap sebagai tanda bahwa anak tersebut itu lulus. Karena punya itu kan pasti akan lulus.
Begitu Ibu. Kondisi sekarang prinsipnya kami adalah bagaimana kalau bisa mempermudah bukan mempersulit. Jadi semudah mungkin, maka tadi tanda tangan pun nggak perlu Bapak Ibu. Tapi 3 jari juga tidak ya Pak? Oh, Bu. Tidak. Nggih. Pokoknya surat yang keluar dari sekolah itu sudah kami anggap walaupun itu fotokopian oke. Di rumah. Yang di sistem kan hanya bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran kan nggak perlu ditandatangani, nggak perlu cetak. Surat domisili. Balai desa. Kalau akun sekolahan itu kita buat sendiri, Mas. Akun sekolah sudah ada Bapak. Jadi akun sekolah sudah kami bagi, formatnya sama seperti yang ada di conversation itu Bapak. Oh, iya. Formatnya adalah NPSN. NPSN itu kan terdiri dari 8 huruf, 8 angka. Misal 20 30 75 XX @ppdb.go.id. Maka passwordnya juga sama. Kenapa kami mengharapkan begitu Bapak Ibu membuka akun sekolah, passwordnya mohon diubah. Karena user dan passwordnya sama, baik untuk SD maupun MI. User passwordnya adalah NPSN, cuma ditambah @ppdb.go.id. Begitu Bapak. Yang akun siswa gimana Mas? Akun siswa sudah coba WA ini belum Bapak? Tapi belum daftar loh ini, cuma sekarang loh. Enggak. Akun siswa itu sudah ada formatnya Bapak Ibu. Semua siswa itu formatnya itu ini seharusnya tidak kita bicarakan di sini Bapak Ibu. Untuk polanya itu dia nisn@ppdb.go.id. Passwordnya itu juga sudah pola sendiri Bapak Ibu. Polanya itu ada di surat keterangan lulusnya siswa itu. Itu kan sudah ada datanya. Yang masih kesulitan untuk formatnya itu nanti japri saya saja. Karena nanti video ini kan kami upload. Jangan sampai pola itu kok diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahas. Itu nggih? Dari Ya, dikasih nomornya saja. Mas Pram. Oh, nomor saya. Oh, nggih. Iya. Sudah kami kirim Bapak, itu ada di meeting chatnya. Itu nomor saya, Pramudia. Nganu saged, tapi kan per Juline dia masih 59. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? 8. Bertanya Mas. Oh, nggih, silakan Bapak. Untuk masalah koordinat ini, apakah sudah bisa dipastikan untuk koordinat di Google Map dengan koordinat di aplikasi itu sudah sinkron belum Mas? Soalnya takutnya kita itu ketika seperti Dapodik itu antara Google Map dan Dapodik tidak sinkron. Nah, untuk aplikasi ini apakah sinkron atau tidak? Seperti itu, matur nuwun. Nggih, baik Bapak Ibu. Sebetulnya untuk koordinat itu sinkron. Yang tidak sinkron adalah keterangannya. Ada sedikit perbedaan. Perbedaannya itu kalau Bapak Ibu mencari di Google Map itu Bapak Ibu gampang sekali karena atribut-atribut keterangan di situ itu sudah tepat. Kalau secara koordinat itu sebetulnya sama, hanya masalahnya di tampilan. Maka kalau Bapak Ibu, terutama kalau yang di daerah perkotaan, tampilannya itu sama Bapak Ibu, mapnya itu sama. Tetapi kalau di daerah yang agak naik, itu ada sedikit perbedaan, terutama di daerah Secang itu, Secang, Gerabak itu ada sedikit Nah, itu nanti Bapak Ibu yang penting data koordinatnya saja, ikuti atau cari yang dari Google Map itu lebih mudah. Nanti dicek di sistem, itu biasanya hanya masalah tampilannya saja tapi tujuannya itu sama. Begitu Bapak? Nggih, sami-sami. Monggo. Untuk satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir. Pak,
Kalau misalnya semester 2 ini tapi kok akta kelahirannya belum ada, terus bagaimana ya? Sudah sampai di kelas sudah sampai di kelas 2, akte kelahirannya belum ada ya? Kelas 6 ini. Kelas 6. Iya. Ini kalau sampai kelas 6 ini nanti kan untuk yang oyak-oyak sudah bukan dari SD lagi. Yang oyak-oyak nanti di SMP. Karena apa? Karena penggantinya ada surat kesanggupan untuk melengkapi berkas itu. Mboten napa-napa Bapak Ibu nanti pas daftar dia bukti akte kelahirannya diganti surat pernyataan siap melengkapi berkas. Mboten napa-napa nanti biar SMP yang oyak-oyak. Jenengan terima kasih banyak sudah membimbing selama 6 tahun. Ya, jenengan juga sudah ngoyak-oyak 6 tahun belum kodal ya mungkin nanti di SMP bisalah. Harapannya seperti itu. Begitu Ibu. Minta tolong kan Ivana koordinatnya diganti nih emang mau masuk psikop. Nantinya. Sampun nggih Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan berarti Vicon kita cukupkan. Nanti rekamannya kami bagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu bisa di grup. Nanti mohon bantuan sekali karena begini loh Bapak Ibu, bukan seberapa lama kita Vikonnya, tapi seefektif mungkin kita Vikonnya karena kuotanya Bapak Ibu kan juga pasti ada sudah menyempatkan waktu, sudah berkorban banyak kuota. Kalau untuk membicarakan hal istilahnya hanya basa-basi kan eman-eman kuota nih. Jadi terima kasih Bapak Ibu, nanti yang masih ada pertanyaan bisa lanjut di grup. Kami jawab sebisa mungkin, tapi setelah ini mohon izin kami juga akan Vicon untuk peserta yang lain. Terus Bapak Ibu, kalau ada masalah, kami sudah memberikan linknya ke Bapak Ibu. Kalau ada masalah, rangkuman masalah itu kami tampilkan ya. Ini Bapak Ibu silahkan tulis di situ. Kalau kaitannya dengan sistem ini muncul jumble. Nah ini nanti kan akan kami perbaiki by sistem. Dari mana? Dari NPSN namanya. Lah kami butuh nomornya HP Bapak Ibu. Kalau nggak isi ya kami bingung apalagi namanya. Begitu nggih Bapak Ibu? Nggih. Kami cukupkan, terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Mohon bantuan dan dukungan untuk mensukseskan PPDB. Mohon langkah pertama Bapak Ibu adalah verifikasi dan validasi data peserta didik dari SD maupun MI, khususnya kaitannya dengan koordinat itu diperbaiki. Masih minta bantuan juga Bapak Ibu nanti membantu mendaftarkan atau menerangkan ke orang tua siswa SDMI bagaimana cara mendaftar ke SMP, atau Bapak Ibu kalau paselo ya baik sekali kalau jenengan juga membantu mendaftarkan, karena kalau orang tua sendiri yang daftar itu butuh waktu 10 menit. Kalau Bapak Ibu yang daftarkan itu nggak sampai 1 menit itu udah selesai. Maka kalau siswanya jenengan 28 siswa, nggak sampai setengah jam itu jenengan selesai. Nah, kalau orang tua mungkin 1 siswa aja bisa sampai 1 jam. Jadi begitu Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan bantuannya Bapak Ibu. Yang pertama untuk validasi data, yang kedua nanti mendaftarkan ke SMP tujuan baik negeri maupun swasta. Lalu nanti kalau memang ada anak yang mau langsung daftar sendiri juga silahkan. Kalau ada orang tua yang akhirnya harus sampai ke SMP juga kami tetap layani, tetapi kan prosedur penanganan COVID tetap berlaku. Jadi sebetulnya akan sangat aman untuk semua kalau kita tetap menjaga semuanya. Jadi salam sehat Bapak Ibu, terima kasih, kami akhiri. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi.